Banjir bandang yang terjadi pada hari Kamis lalu yang menimpa warga Desa Malinau Kecamatan Loksado, telah menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah warga. Bahkan salah satu rumah yang ada di bagian paling depan benar-benar ambruk terbawa arus air. Siang ini Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, meninjau langsung lokasi kejadian sekaligus mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada para warga yang mengalami musibah. Pada Senin, 20 Maret 2023. Menyerahkan bantuan ya untuk 16 warga kita yang terdampak banjir bandang ya hari Kamis yang lalu. Kalau lihat rumahnya kan di tepi sungai ini, ini mungkin lebih kuat. Ini bantuan untuk perbaikan rumah ya. Bantuan tanggap darurat diserahkan pada saat kejadian, langsung dinas sosial memberikan bantuan tanggap darurat. Termasuk mungkin dari desa ada dapur umum ya Pak Desa. Sesuai protap yang ada, 3 hari pertama di tangan desa, berikutnya kita akan bantu. Hari kita akan bantuan dan itu hasil survei ya. Setelah dengan tingkat kerusakan, itu mungkin batas Pemda sementara membantu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan rapat paripurna tingkat 1, masa sidang 1, dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, Kepala Daerah, akhir tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Kartoyo, dan Wakil Ketua 2 Haji Muhammad Kusasi. Serta dihadiri langsung Bupati Haji Ahmad Fikri, Sekda Haji Muhammad Nur, jajaran Forkopimda, para kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda dan Camat. Kita keluar perundang-undangan 3 bulan setelah APBD berakhir, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih pada Pak Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang hari ini mengagendakan penyampaian LKPJ tanggal 20 kan, nanti tanggal 30 terakhir. Jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pasar murah di 11 kecamatan secara bergiliran. Kegiatan Pasar Murah PKK ini merupakan program kerja TPPKK Kabupaten yang sudah menjadi agenda rutin tahunan. Pasar murah ini dihadiri dan ditinjau langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri, beserta jajaran pengurus. Senin 20 Maret 2023, bertempat di halaman kantor Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan, pasar murah ini menjual paket sembako bersubsidi seharga Rp30.000. Adapun tiap paketnya berisi gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, sirup ABC 1 botol, teh 1 kotak, dan susu 1 kaleng. Sedangkan di kantor Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya, selain menjual paket sembako juga ada pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan kupon paket sembako masih bisa membeli sembako murah dari Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan. Adapun yang disediakan antara lain beras, gula, tepung, dan minyak goreng. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur memimpin rapat monitoring dan evaluasi verifikasi Monitoring Center for Prevention atau MCP Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Aula Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 20 Maret 2023. Rapat yang diikuti sejumlah perangkat daerah terkait ini
dilaksanakan guna mendiskusikan mengenai capaian MCP yang meliputi indikator-indikator tertentu untuk menyamakan persepsi dan juga agar dapat memenuhi progres yang akan dicapai dengan harapan agar lebih baik lagi ke depannya. Pada tahun 2022, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sudah mencapai indeks 96%, yang merupakan indeks tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Adapun fokus area MCP tahun 2023 ini yaitu 8 area, 30 indikator, dan 63 sub-indikator. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengambil sumpah dan melantik pejabat pengawas, kepala sekolah, kepala UPTD Puskesmas, dan pejabat fungsional pengangkatan pertama bertempat di pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini diikuti 174 orang, terdiri dari Kepala SKB 1 orang, Kepala Sekolah SMP 5 orang, Kepala Sekolah SD 28 orang, Kepala Sekolah TK 4 orang, Kepala Puskesmas 3 orang, Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas 5 orang, Pejabat Pengawas 32 orang, dan Pejabat Fungsional 96 orang. Pertama ngisi kosongan, yang kedua ada penyegaran. Kan biasa lah di itu ada promosi, dan yang lebih penting pengangkatan untuk fungsional. Pesan kami tentu ada hikmah dibalik semua itu. Jadi tidak usah dipersoalkan lah. Bisa pindah, kan biasa. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama jajaran Eselon 2 dan 3 pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara serentak melaksanakan kunjungan ke rumah lansia asuh masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka persiapan menjelang bulan suci Ramadan guna memenuhi kebutuhan mereka. Pada kesempatan tersebut, Bupati Haji Ahmad Fikri mengunjungi kediaman lansia asuhnya di Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya, sekaligus menyerahkan sembako dan dana bantuan jaminan hidup lanjut usia dari Dinas Sosial. Jelang bulan suci Ramadan, Majelis Ulama Indonesia, bersama Basnas dan Dewan Masjid Indonesia, berkolaborasi melaksanakan rapat koordinasi dan musyawarah dengan seluruh pengurus masjid di Hulu Sungai Selatan. Bertempat di ruang aula pendopo Bupati Kandangan, acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Rakor sendiri dilaksanakan dengan agenda pembahasan penyeragaman waktu berbuka dan imsak, optimalisasi tupoksi UPZ, serta pembentukan kepengurusan DMI di kecamatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama jajaran Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Selatan melaksanakan ziarah ke makam para ulama Hulu Sungai Selatan, yakni diantaranya makam Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapo di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, serta Tuan Guru Haji Muhammad Harli atau Guru Harli Pahampangan di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batu pada Selasa 21 Maret 2023. Rombongan ziarah dipimpin Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dengan diikuti Sekda Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, serta para kepala OPD lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut menyertai pula rombongan pengurus MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh PLT Ketua MUI Ustadz Jaki Mubarak. Sebelum berangkat menuju makam Guru Harli Pahampangan, Bupati Hulu Sungai Selatan beserta rombongan terlebih dahulu ziarah ke makam ayahanda beliau, yaitu Kiai Haji Darham Hidayat di Jalan Alpalah, Kandangan. Kiai Haji Darham Hidayat ini merupakan seorang ulama dan pernah memimpin lembaga MUI. Setelah kemarin melaksanakan pasar murah di 6 kecamatan, Selasa 21 Maret 2023,
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melanjutkan pelaksanaan pasar murah di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berlokasi di halaman kantor Kepala Desa Paramayan, Kecamatan Daha Utara, pasar murah ini menjual paket sembako bersubsidi seharga Rp30.000, yang tiap paketnya berisi gula pasir, minyak goreng, sirup ABC, teh kotak, dan susu kaleng. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar safari pasar murah secara serentak di 5 kecamatan terakhir di HSS 21 Maret 2023. Pada kegiatan yang dilangsungkan di Desa Siang Gantung, Kecamatan Daha Barat, nampak Wakil Ketua 2 TPPKK Kabupaten HSS, Johartati, beserta anggota lainnya, hadir untuk melayani langsung para masyarakat yang ingin berbelanja berbagai kebutuhan pokok. Adapun pasar murah itu disambut baik oleh warga sekitar. Hal tersebut terbukti dengan antusiasme warga yang sabar mengantri menukarkan kupon seharga Rp30.000 tersebut dengan paket sembako. Warga berharap kegiatan pasar murah seperti ini dapat dilaksanakan kembali agar dapat membantu meringankan kebutuhan warga. Selasa, 21 Maret 2023, berlangsung di Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemkab HSS mengikuti secara daring rapat koordinasi pimpinan kementerian, lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP. Dengan tema, penguatan sinergi pencegahan korupsi sektor perizinan dan PBJ pada pemerintah daerah menjelang tahun politik. Pada acara inti, dilakukan diskusi panel dengan 2 sesi. Sesi pertama membahas pemberantasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa daerah, kemudian pada sesi kedua membahas pemberantasan korupsi di sektor perizinan daerah. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan pasar murah di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten HSS. Dalam kesempatan kali ini, Wakil Ketua 1 TPPKK Kabupaten HSS Nyonya Sri Astuti Syamsuri Arsyad beserta rombongan, menyambangi Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, dan Desa Halunuk Kecamatan Loksado. Antusias masyarakat Desa Pandulangan dan Desa Halunuk terlihat sangat tinggi dalam menyambut adanya kegiatan pasar murah yang diselenggarakan TPPKK Kabupaten HSS tersebut. Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali jalankan tradisi bersilaturahmi dan bermusyawarah bersama para alim ulama atau tokoh agama menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, berserta jajaran pejabat eselon 2 dan 3 ke Majelis Ta'lim Raudatul Ghana An-Nabawiyah untuk bertemu langsung. Abah Guru Syairazi selaku pimpinan dari Ponpes dalam pagar kandangan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersilaturahmi dan musyawarah dengan Tuan Guru Haji Asmuni, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Guru Danau. Bertempat di kediaman beliau di Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nampak terlihat nuansa silaturahmi tersebut antara jajaran pemerintah Kabupaten HSS bersama Abah Guru Danau, penuh dengan kekeluargaan, seperti halnya antara orang tua dan anak begitu penuh kehangatan. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten HSS jelang bulan suci Ramadan.
Rombongan ini dipimpin langsung Bupati HSS Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad SAP MA, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, dan diikuti para asisten, para kepala OPD, kepala badan, para kepala bagian Setda, serta camat sekabupaten HSS. Pelaksanaan Pasar Ramadan 1444 Hijriah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah mengganti konsep Pasar Ramadan, yang awalnya berlokasi di depan Pasar Los Batu Kandangan, menjadi kampung kuliner Ramadan yang berlokasi di seputaran area lapangan Lambung Mangkurat, dengan melibatkan 75 orang para pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seremonial pembukaan dan peresmian Kampung Kuliner Ramadan sendiri dilakukan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, yang ditandai dengan pengguntingan untayan melati oleh Ketua TPPKK, Hajah Isnania. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan balita yang terindikasi mengalami stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemerintah daerah kembali menyerahkan pemberian PMT kepada balita di Desa Gambah Luar Muka. Penyerahan dilakukan di kantor Desa Gambah Luar Muka dan dilakukan oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad. Bantuan dari Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin Tanah Bumbu ini diserahkan kepada 11 orang anak yang termasuk dalam kategori stunting di Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan. Jumat pertama di awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, suara alunan merdu bacaan ayat suci Al-Quran yang memecah pagi terdengar di Musola Ashifa, kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana pemerintah kabupaten kembali melaksanakan kegiatan rutin khataman Al-Quran pada 24 Maret 2023, bertepatan dengan 2 Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan khataman Al-Quran ini dihadiri langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala bagian, dan para karyawan di Sekretariat Daerah. Sebagai bentuk rasa syukur akan bulan Ramadan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan mengadakan kajian agama Islam bersama Tuan Guru Ahmad Syairazi dengan tema Keberkahan Ramadan yang diselenggarakan pada Jumat, 24 Maret 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri para alim ulama guru-guru agama, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Ketua MUI HSS, Ketua DMI HSS, Dirut Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, karyawan-karyawati RSUD, serta undangan lainnya. Dalam tausiahnya, Guru Syairazi mengungkapkan 3 amalan yang balasannya yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya tanpa melewati timbangan atau hitungan, diantaranya ada sabar yang melingkupi sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika melayani orang, kedua berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir memaafkan kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita. Bertempat di ruang media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, beserta jajaran pemerintah kabupaten, mengikuti sosialisasi MCP, Monitoring Center for Prevention, tahun 2023,
pada Jumat, 24 Maret 2023. Acara ini merupakan langkah lanjutan dari rapat koordinasi program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang dilakukan pada tanggal 21 Maret kemarin. Sosialisasi MCP tahun 2023 ini diikuti oleh pemerintah daerah dari 3 provinsi, adapun di antaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad hadiri kegiatan serah terima hasil laporan pemeriksaan akuntan publik tahun 2022 yang telah sukses diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tersebut terkait penggunaan dana hibah dalam kegiatan Porprov ke-11 dari KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, turun langsung untuk meninjau beberapa lokasi yang terdampak bencana banjir akibat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Adapun beberapa titik banjir yang dilakukan peninjauan yakni diantaranya, Simpang 4 Muara Bantah, Desa Jambu Hilir, Simpang 4 Padang Panjang, Pulau Sepakat Pasar Los Batu Kandangan, dan Jalan Brigjen Katamso. Nah, pertama kita akan memastikan ya semua warga kita tidak ada yang tidak diselamatkan. Jadi yang pasti kita orang dulu kita amankan. Ada beberapa kompleks perumahan itu dari dalam. Tapi bagi warga mereka yang memang tidak mau dievakuasi ya terserah mereka. Cuma tapi sediakan santai di perahu karet ya. Suatu saat dalam keadaan mendesak kita keluarkan mereka. Yang kedua tentu ini kan tidak bisa kita hindari ya karena memang hujan dari Blok Sadu deras di tempat kita juga hampir semalam suntuk hujan. Ya, numpuk. Pembuangan air kita dari ke sungai, sedangkan sungai sendiri sudah meluap. Jadi memang itu problem. Ada beberapa titik yang kita evaluasi. Kita udah bikin drainase cukup besar, tapi ada beberapa titik yang ditutup oleh masyarakat pada saat membangun rumah atau membangun toko. Nah, ini akan kita ingatkan mereka. Ada surat nanti dari kita ke pemilik rumah untuk bisa membongkar sendiri. Kalau mereka pada waktu bisa membongkar, PU akan paling tidak harus keluar lebih cepat. Jadi yang berikutnya kita memastikan bulan puasa nih kan. Pada saat buka puasa mereka akan terfasilitasi makannya. Jadi sekarang udah disiapkan di hari kan di dapur umum, media sosial. Kita siapkan untuk mereka buka puasa. Termasuk para relawan di lapangan kita siapkan. Karena mungkin mereka masih di lapangan sampai buka puasa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa turun ya, tidak sampai ke sahur. Itu yang kita tangani yang di kelurahan ya. Bagi desa itu udah pembagian tugas desa. Nah, kita bersyukur di pasarnya ada umum juga di pasar. Bagus lah, ada partisipasi masyarakat bikin dapur sendiri. Padahal dia di kelurahan kan yang ada anggaran kan di desa. Ini semua ada hikmahnya bagi kita. Dari saya terima kasih dulu kepada semua relawan sejak tadi malam sampai sekarang masih standby memastikan untuk mengevakuasi kawan-kawan kita yang mungkin memerlukan bantuan. Kita juga punya alat deteksi dini ya, tadi berbunyi sirena ya, bahwa air di bendung sudah tinggi. Sekarang air di bendung udah turun. Ini sisa-sisa lagi yang akan keluar.